Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Oke, sudah ya. Oke, agar kita semakin cinta gitu ya terhadap tanah air, mari kita sebelum pelajaran kita lakukan nyanyi bersama lagu nasional ya. Silakan semuanya berdiri. Dan Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ahmad Fahmi, Aisyah, Alfi, Sakit, Amira, Atif, Aza, Budi, Faik Aisyah, Muhammad Ilham, Muhammad Fauzan, Muhammad Hidayatullah, Muhammad Iza, Muhammad Kevin, Muhammad Ragib, Nurul Aini, Uswah, Fatia, Fakih. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Materi ya, pengertian materi dan sifat apa? Materi gitu ya. Oke.
Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu perubahan materi ya. Jadi perubahan materi itu ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Oke, ini untuk tujuan pembelajarannya ya. Jadi untuk mengidentifikasi perubahan zat atau materi dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia gitu ya. Tuh. Kemarin sudah gitu ya tentang sifat fisika dan kimia gitu ya. Kalau sifat fisika itu apa? Yang berkaitan dengan kenampakan fisik gitu ya. Kalau kimia adalah perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Nah itu. Tuh kalau sifat fisika apa biasanya? Wujud zat, terus apa? Ada warna, kelarutan, daya hantar listrik gitu ya, kemagnetan. Tuh itu kalau sifat fisika. Nah, kalau sifat kimia apa? Ada yang apa itu? Gambar api, berarti mudah terbakar. Terus busuk, berkarat ya. Terus itu biasanya yang terjadi di tabung gas mudah meledak. Terus racun gitu ya. Nah, tuh. Silakan diperhatikan gambar itu. Itu ada apa? Gambar apa? Kertas. Yang ini kertasnya diapain? Yang ini? Di yang ini disobek, yang ini dibakar gitu ya. Kira-kira apa perbedaannya? Manakah yang termasuk perubahan fisika, mana yang termasuk perubahan kimia gitu ya. Kalau kalian pernah lihat gitu ya, ketika es mencair, kira-kira kenapa kok bisa mencair? Kira-kira ketika sudah mencair, dia berubah apa enggak? Berubah apa? Cair. Terus kalau misalkan apalagi lilin dibakar. Sama apa enggak? Sama. Pernah melihat ini enggak, besi yang berkarat? Pernah. Itu kira-kira apa? Perubahan apa? Nggak tahu gitu ya. Oke, kita bahas dulu tentang yang pertama adalah perubahan fisika. Nah itu, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan hanya sementara gitu ya. Jadi dia tidak menghasilkan suatu yang baru. Kayak misalkan contohnya tadi apa? Es yang mencair. Bahan dasarnya apa? Air. Terus nanti ketika dia sudah mencair tetap menjadi air gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini ciri-cirinya. Tuh, jadi perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya, tetapi tidak pada sifatnya gitu ya. Kayak tadi dari padat menjadi cair itu ya. Terus bersifat reversibel. Jadi tidak apa? Bisa kembali ke bentuk semula, itu reversibel. Terus sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan adalah sama, gitu ya. Sifatnya itu sama. Nah, ini perubahan fisika karena wujudnya itu ya. Misalkan cair menjadi padat, berarti apa? Membeku. Kalau padat menjadi cair, cair itu. Kalau cair menjadi gas, cair menjadi gas, menguap. Kalau gas menjadi cair, mengembun tuh. Terus kalau gas menjadi padat, mengkristal atau menyup. Kalau padat menjadi gas, menyublim tuh ya. Itu kalau karena perubahan
wujudnya. Itu contohnya. Es batu meleleh. Air dipanaskan ya menjadi uap. Nah, terus selanjutnya itu perubahan fisika karena perubahan bentuk. Nah, itu misalkan contohnya di situ apa itu? Kopi ditumbuk jadi serbuk kopi. Dia hanya berubah apa? Bentuk ya. Yang awalnya apa? Padatan ya jadi apa? Serbuk gitu ya. Terus kertas yang digunting-gunting gitu ya. Dia hanya berubah bentuk dari yang besar menjadi kecil. Itu kalau karena perubahan bentuk. Nah, ini perubahan fisika karena perubahan ukuran. Tuh contohnya aluminium yang diubah menjadi sendok, panci gitu ya. Walaupun dia sudah berubah menjadi sendok gitu ya, dia tetap bahannya apa? Aluminium gitu ya. Tuh, terus perubahan fisika karena pelarutan. Tuh, misalkan gula dilarutkan menjadi air gula, terus jeruk dilarutkan menjadi air jeruk gitu ya. Bahannya tetap gitu ya. Walaupun dia menjadi larutan gula, dia tetap gula. Dia hanya apa berubah karena pelarutan gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah perubahan kimia. Nah, itu. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Itu ciri-cirinya. Yang pertama adalah apa? Dapat membentuk zat baru. Yang kedua adalah bersifat irreversibel. Jadi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kebalikannya yang tadi, kalau perubahan fisika apa? Reversibel gitu ya. Bisa kembali ke bentuk semula. Terus di situ adalah terjadi perubahan sifat dan struktur zat ya. Nah, ini contoh dari perubahan kimia. Tuh, di situ ada memanggang kue, terus susu menjadi keju itu ya. Kue terbuat dari apa? Bahannya tepung gitu ya. Kalau itu keju terbuat dari susu karena proses fermentasi itu ya terjadi reaksi kimia gitu ya. Dia bisa diubah menjadi keju gitu ya. Itu contoh perubahan kimia. Itu lagi, misalkan pembuatan tape gitu ya, terus pembuatan kue donat gitu ya. Kira-kira kalau sudah jadi tape, tape asalnya dari apa? Singkong. Kalau sudah jadi tape bisa nggak dia balik lagi jadi singkong? Nggak bisa itu ya. Tuh. Nah, itu contohnya. Contoh lagi perubahan kimia apa? Ada apa itu, Rek? Gambar apa? Kembang api gitu ya. Nah, itu tanda terjadinya reaksi kimia. Tuh. Yang pertama, adanya perubahan warna. Terus terbentuknya gas. Terbentuknya endapan. Terus adanya perubahan energi, adanya perubahan suhu. Tuh. Jadi itu apa namanya tanda-tanda terjadinya reaksi kimia yang menunjukkan adanya perubahan kimia itu ya. Jadi ada perubahan warna,
terbentuk gas, terbentuk endapan, terus adanya perubahan energi, dan adanya perubahan suhu. Tuh. Dari yang tadi dijelaskan, gimana? Ada yang masih belum paham? Ayo apa? Oke. Selanjutnya kita lakukan eksperimen ya. Sudah dibagi kelompok. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 ya. Oke, silakan lakukan ya eksperimen sederhana dari lembar kerja yang sudah Ustazah bagikan ya. Jadi ada 3 kegiatan yang harus kalian lakukan gitu ya. Silakan lakukan dengan hati-hati. Jadi kalian lakukan dulu ya kegiatan yang pertama, baru itu setelah itu diamati ya, terus diisikan pada tabel pengamatan. Ya, itu mengikuti yang pertama-tama, yang kegiatan pertama ya, ya. Baru setelah itu kalian amati, baru nanti ditulis hasilnya di tabel pengamatan ya. Mana? Jadi dikerjakan dulu ya. Setelah itu diamati, baru apa? Hasilnya ditulis di tabel pengamatan itu. Jadi situ ada keadaan zat awal itu. Kalian tulis. Terus di situ ada apa? Perubahan wujud ya. Berubah atau tidak berubah. Ya mati pelan-pelan Rek. Habis itu ditulis di tabel pengamatan ya. Kegiatan pertama Nggak usah banyak-banyak. Sedang. keadaan zat awal. Apa berarti? Ini ngikutin ini. Iya. Oh. Berarti apa di situ? Kegiatan pertama siapkan botol, siapkan peralatan. Ya udah bahannya ditulis. Tetap apa enggak bahan keadaan awalnya? Tetap. Kegiatan yang pertama dulu ya. Nanti diamati, baru setelah itu ditulis di tabel pengamatan. Oke, pelan-pelan aja, Rek. Oh, ini. Oh, kamu kok smart banget. Coba dibaca. Yang baca ini, yang
Ayo coba dibaca dulu. Botol, dalam botol, soda. Masukkan cuka. Apa yang dimasukkan ke dalam botol? Soda kue. Soda kue apa cuka? Galon. Soda kue ke dalam galon. Soda kue. Tuh, kalau nggak dibaca, ayo dibaca. Yuk itu. Nah, kamu makan apa ya? Kasih Pak, kasih. Ayo jangan sampai salah ya, baca petunjuk ya. Mulut kotor. Masuk gak? Kebesaran itu kayaknya. Lubangnya terlalu kecil. Ada yang bingung. Yang beli soda kue. Jangan ditekan dulu, Dek. Jadi dia mati ya. Sebelum reaksi sama sesudah reaksi. Banget. Coba. Aduh kan ah. Salah batu-batu. Kira-kira berubah. Sama, jangan semuanya. Secukupnya aja. Kebanyakan kayaknya. Kebanyakan. Taruh di kertas aja, dituang di kertas. Nggak berat sih kan berubah wujud. Cairannya atau gas atau baking soda. Ya udah apa, nanti dia mati dulu. Kan belum tahu. Udah pernah tahu. Harus diingat ya. Ya udah mengikuti petunjuk. Ayo petunjuknya apa? Yang baca ini. Ayo. Beneran botol. Oh, tutup mulut dengan balon yang kamu dari gue. Berikan balon tersebut hingga semua sarang Darat. Oh itu. Udah mengikuti ini ya, mengikuti prosedurnya. Ya udah langsung aja ikuti. Sudah. Ya, mengikuti ini. Mengikuti petunjuk ya. Silakan diamati ya. Silakan diamati. Ayo, balik lagi. Ayo diamati. Perubahan yang terjadi apa? Oh, saudari. Silakan diamati. Itu ada terjadi apa aja?
Sambil diamati di situ ya. Tuh apa? Ada keadaan zat awal, perubahan wujud, berubah apa tidak berubah ya. Komposisi materinya berubah atau tidak. Terus menghasilkan zat baru, ya apa tidak. Terus gejala perubahan yang terjadi di situ. Menghasilkan gas, iya sesuai pertanyaan. Ya. Kenapa? Ayo, apa ayo? Yang Dibaca. komposisi materi berubah atau tidak? Keadaan zat awal, berarti tadi apa aja bahannya? Sama bisa ditulis cair sama Udah. Di sini bahannya apa? Keadaan zat awal tetap kan? Terus perubahan wujud di situ. Berubah apa tidak? Ketika terus komposisi materinya berubah atau tidak? Ayo. Di sini dulu, ayo. Diskusi, ayo diskusi. Ayo saudara, ayo diskusi. Apa tadi bahannya apa? Sudah kue sama cuka, keadaan zat awal. Sudah sama cuka. Terus di situ apa? Perubahan wujud, berubah atau tidak? Ya, tulis saja perubahan wujudnya, berubah atau tidak. Kalau berubah ditulis berubah, kalau tidak ditulis tidak. Ya. Ya apa masuk apa berarti tadi dari apa? Baking soda sama cuka. Keadaan awal tetap kan bahan awalnya itu. Kira-kira berubah apa enggak? Itu setelah reaksi itu loh. Ini Iya. Oh. Apa? Ya udah nanti ini perubahan fisika apa perubahan kimia. Coba flashback lagi ciri-cirinya apa? Perubahan fisika perbedaannya perubahan fisika dan perubahan kimia. ini Gimana?
tidak berubah. Ayo, di sini apa? Di situ ada menghasilkan zat baru, ya apa tidak? Tadi bahannya apa? Cuka. Kira-kira bisa balik lagi enggak? Jadi cuka sama soda. Berarti tidak apa? Menghasilkan zat baru apa enggak? Ya udah deh, kalau enggak ditulis enggak. Tidak menghasilkan. Terus di situ ada gejala perubahan yang terjadi, ada menghasilkan gas, tadi terbentuk gas apa enggak, terus perubahan warna apa enggak, terus terbentuk endapan apa enggak, ada perubahan suhu apa enggak. Itu perubahan. Kegiatan ketiga. Siapkan kertas dan pena api. Kertas yang tadi. Nah, beratnya mana? Parahnya mana ya? Bakarlah kertas berat. Terus Lakukan secara kasar. Iya. Bekas apa panas? Panas. Ya, bekas juga bagus ya. Ayo sambil dia mati. Ini kimia boy. Kegiatan ketiga, keadaan zat alam tetap. Tetap boy. Tetap. Perubahan wujud berubah. Sudah. Terus komposisi materi. Sudah Rek. Nggak ada di percobaan. Ayo sambil di sini. Oh, iya. Apa ini dia? Ya, nah. Sambil dia mati ya. Itu apa? Kedua tuh. Kegiatan kedua. Itu enggak, itu pertanyaan kedua nih. Ini dah. Iya, itu apa sih? Perubahan wujud. Ini apa tidak? Perubahan zat.
Hmm. Yang ini. Hmm. Sudah percobaannya? Kalau sudah percobaannya diisi tabel pengamatan, setelah itu diisi ya analisis hasil pengamatannya. Nanti habis sendiri. Tuh dia mati. Oh iya iya iya. Udah. Bergetar gitu. Kimia. Kimia. Iya, iya. Tekan kurang ya. Dan apa aja. Kimia itu. Maunya. Kayak itu diisi ini ya nanti ya. Yang analisis hasil pengamatan. Udah, Rek. Percobaan keberapa? 3. Jadi kalau sudah tabel pengamatannya diisi yang itu ya, analisis hasil pengamatannya. Gimana? Nah, misalkan kayak ini tadi apa? Kertas, ya. Nanti ketika proses kimia tadi terjadi reaksi kimia, kira-kira komposisinya tetap apa enggak? Tetap kertas berubah. Di situ kan ada pilihannya berubah apa? Tidak ya.
Sudah. Udah ditaruh dulu. Tunggu, nah, yang ini sudah. Nah, ini belum. Ada lagi tuh. Diisi semuanya ya. Kalau sudah ditulis tabel pengamatannya, diisi analisisnya. Ada yang bingung, Rek? Perubahan zat yang kedua. Berarti ini salah. Matikan aja, Rek, kalau sudah. Coba jangan ketemu. Kita sudah. Sudah. Dimatikan aja kalau sudah. Jadi percobaan yang kami lakukan Sudah, ayo diskusi. Ayo, diskusi. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang tidak menghasilkan zat yang baru, jenis baru, berikan penjelasannya. Fisika.
Sudah? Kalau sudah nanti dipresentasikan ya. Yang serat apa? Yang serat apa? Ini loh kelihatan jelas kan? Apa itu? Berbentuk apa? Sudah? Belum. Rek. Sudah? Dimatikan, Rek. Jangan. Jangan, matikan langsung.
Mematikan dengan tidak. Sudah ya? Untuk presentasi dimulai dari kelompok 1 dulu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 dulu. Yuk, silakan. Kenapa? Karena mereka berikan penjelasan pengertian dan ciri-cirinya. Penjelasan pengertian itu penjelasan kenapa kita masuk ke fisika. Terus pengertiannya tuh apa? Pengertian Langsung ciri-cirinya aja. pengertian cirinya aja. Ayo kelompok 1 silakan. Arek kelompok 1. Ayo. Oke, Nas. Semua. Ayo di sini. Apa-apa. Pasangnya. Teman-temannya disimak ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Bismillah. Jadi di sini kami dari kelompok 1, kelompok Bani Culture yang beranggotakan Fahmi, Giza, Budi, Galuti. Jadi tujuannya kami di sini ingin menyampaikan hasil eksperimen kami, yaitu percobaan sederhana yang bertujuan mengidentifikasi jenis perubahan fisika dan kimia. Dari kegiatan pertama, Yuk, yang lainnya diperhatikan. percobaan pertama, keadaan zat awal tetap. Jelasin dulu ya, ciri-cirinya. Oh, jadi Kegiatan pertama, eksperimen pertama itu. mana sih nggak ada? Ini loh. Siapkan botol, balon, soda kue dan baking soda. Iya. Langsung. Sebenarnya Jelasin dulu. Langsung ke tabel pengamatan. langsung. Ya. Hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan kami, perubahan wujud tidak berubah. Komposisi material berubah. Menghasilkan zat baru, ya. Gejala perubahan yang terjadi. Menghasilkan gas, perubahan suhu. Aduh.
Kesimpulannya perubahannya kimia. Perubahan kimia. Oke. Eksperimen kedua, yakni lilin yang dibakar dengan korek api. Keadaan zat awal tetap, perubahan wujud tidak berubah, komposisi materi berubah, menghasilkan zat baru. Ya, gejala perubahan yang terjadi menghasilkan perubahan suhu. Kesimpulan termasuk perubahan fisika. Oke, dari kegiatan yang ketiga tadi membakar kertas dengan korek api atau dengan api. Nah, dari keadaan awalnya tadi pas eksperimen tetap, terus perubahan wujudnya berubah, komposisi materinya berubah, dan menghasilkan zat barunya juga berubah menjadi menghasilkan zat baru. Gejala perubahan yang terjadi perubahan warna dan perubahan suhu. Bisa disimpulkan eksperimen yang ketiga terjadi perubahan kimia. Oke. Terus analisisnya gimana? Analisis hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan, gejala apa aja yang telah ditimbulkan ketika terjadi reaksi kimia. Jawaban kita yakni perubahan warna, perubahan suhu, perubahan bentuk, dan perubahan zat. Terus Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang menghasilkan zat yang sejenis baru? Jenis baru. Ya. Jawabannya kegiatan kali ke berapa ya? 5 apa 3? Ketiga. Kegiatan ketiga. kegiatan berapa? Ketiga. Ketiga aja. Iya. Oke. Kertas yang dibakar menjadi abu. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang tidak menghasilkan zat yang jenisnya baru? Dan berikan penjelasannya. Jawabannya adalah kegiatan kedua. Lilin yang terbakar berubah menjadi cair, namun kembali ke zat semula. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang termasuk perubahan fisika? Berikan penjelasan dan ciri-cirinya. Jawabannya tidak terjadi perubahan wujud, komposisi material berubah menghasilkan zat baru. Perubahan suhu. Itu percobaan. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Berikan penjelasan, pengertian, dan ciri-cirinya. Jawaban kita, kegiatan ke-1. Kenapa? Karena cuka yang di dalam botol tercampur dengan soda kue yang berada di dalam balon, lalu dicampurkan, maka menghasilkan gas-gas dan zat baru, perubahan suhu dan warna. Iza. Yang benar. Dari kesimpulan percobaan kami dari 1 sampai 3, kami belajar dari perubahan-perubahan kimia, perubahan fisika, yang dimana ternyata perubahan itu terjadi di dunia nyata yang sehari-hari kita saksikan. Ini juga, ini udah kan? Iya. Udah. Kesimpulan. Udah. Ya mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Mungkin ada teman-teman dari teman-teman pertanyaan. Ada yang mau berkomentar? Lo, no comment ini lo. No comment. Rawleh. Sudah. Kalau sudah, nanti lanjut kelompok 2 ya? Ya. Sudah. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus, Rek. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ikhwan yang bernama tim Bani Sulaiman. Nama anggotanya Zul S, Fauzan S, Ilham S, Rakib S. Lembar kerja. Tabel pengamatan. Nomor 1. Kegiatan pertama yaitu keadaan zat awal. Teman-temannya Soda dengar kue. suaranya? Aduh, Kurang kenceng, kurang kenceng. kantor. Nomor 1. Kegiatan pertama. Keadaan zat awal. Soda, kue, apa hijau? Soda kue dan baking soda. Soda kue dan cuka. Perubahan wujud atau perubahan tidak berubah. Iya. Berubah. Komposisi materi atau perubahan tidak berubah. Itu berubah. Komposisi materinya berubah dan menghasilkan zat baru. Ya. Gejala perubahan yang terjadi menghasilkan gas atau perubahan warna, terbentuk endapan perubahan suhu gas, ya kan, berubah gas. Kesimpulan yaitu kimia, termasuk perubahan fisika, perubahan kimia. Kita menjawab kimia. Apaan ya, aku lanjut mau iki buka iki. Yuk lanjut. Apa aja tuh? Kegiatan 2. Apa ya? Padat menjadi cair. Kegiatan keadaan zat awal padat menjadi cair. Perubahan wujud tidak berubah. Komposisi materi tidak berubah, menghasilkan zat baru tidak. Gejala perubahan yang terjadi. Endapan. Kesimpulan fisika. Iya, kamu enggak. Ini banyak. Ada. Iya. Ini. Iya. Keadaan zat awal. Kertas. Perubahan wujud. Berubah. Komposisi materi berubah, menghasilkan zat baru. Ya. Gejala perubahan yang terjadi menghasilkan gas, perubahan warna, berbentuk endapan, perubahan suhu. Mana? Perubahan warna. Perubahan warna. Yang berawal putih menjadi abu. Kesimpulan termasuk perubahan fisika, perubahan kimia.
Tamat. Ya. Yuk. Yang keempat, analisis dari pengamatan. Dari percobaan yang telah dilakukan, gejala-gejala apa ya saja yang ditimbulkan ketika terjadi reaksi kimia? Jawabannya dari bubuk dan cair menjadi gas, dan dari putih menjadi abu-abu. Ya. Yang kedua, dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang menghasilkan zat yang jenis baru? Cuka dan baking soda menghasilkan gas yang dapat meniup balon. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang tidak menghasilkan zat yang jenisnya baru? Berikan penjelasannya. Jawabnya, lilin dibakar dan menjadi padat lagi, padat ke padat. Penjelasannya dari padat ke padat dulu. Penjelasannya dari padat ke padat. Iya. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Baking soda sama kertas. Yang kelima, kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kamu lakukan dan menjawab pertanyaan, apa kesimpulan dari percobaan ini? Jawabannya, kita dapat mengenal zat baru, yaitu dari baking soda dan cuka menjadi gas. Sekian dari tim Bani Sulaiman atau kelompok 2. Mohon maaf ada kurang dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Yuk kelompok 3. Jangan aku yang jaga. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 awal akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Ayo. Ayo langsung. Kegiatan pertama apa hasilnya? Kegiatan pertama, keadaan zat awal, cuka dan baking soda. Perubahan wujud tidak berubah. Komposisi materi berubah. Menghasilkan zat baru. Ya. Yuk. Gejala perubahan yang terjadi menghasilkan gas baru, menghasilkan gas, perubahan suhu, terbentuk endapan. Kesimpulannya, perubahan kimia. Kegiatan yang kedua, keadaan zat awal, lilin dan korek api. Perubahan wujudnya berubah, komposisi materinya berubah, menghasilkan dan tidak menghasilkan zat baru. Gejalanya terbentuk endapan, perubahan suhu.
Ayo. Kesimpulannya termasuk perubahan fisika. Kegiatan yang ketiga, keadaan zat awal, kertas dan api. Perubahan wujud, berubah. Komposisi materi, berubah. Menghasilkan zat baru, ya. Gejala perubahan yang terjadi, menghasilkan gas dan perubahan suhu. Kesimpulan termasuk perubahan kimia. Analisis hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Gejala apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi reaksi kimia, terbentuk endapan, menghasilkan gas, perubahan suhu, munculnya zat baru. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang menghasilkan zat yang jenisnya baru? Jawabannya baking soda dan cuka dan kertas yang dibakar. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang tidak menghasilkan zat yang jenisnya baru? Berikan penjelasannya. Lilin yang dibakar, karena lilin yang dibakar hanya mencair atau meleleh. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika? Berikan penjelasan, pengertian, dan ciri-cirinya. Lilin yang dibakar. Percobaan tersebut termasuk dalam perubahan fisika karena berubah fisiknya dan tidak menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya tidak mengakibatkan terbentuknya zat baru. Zat yang mengalami perubahan fisika umumnya akan dapat kembali ke bentuk asal atau bentuk semula. Langsung. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Berikan penjelasan, pengertian, dan ciri-cirinya. Baking soda dan cuka dan kertas yang dibakar. Baking soda dan cuka dan kertas yang dibakar. Kedua percobaan tersebut termasuk dalam perubahan kimia karena sama-sama menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya adalah terbentuknya zat baru, zat yang berubah tidak kembali ke bentuk semula. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah kamu lakukan dan menjawab pertanyaan apa kesimpulan dari percobaan ini. Kesimpulannya adalah setelah melakukan percobaan yang dilakukan, kita dapat mengetahui dan memahami perbedaan perubahan kimia dan perubahan fisika, serta kita dapat mengetahui contoh dari perubahan kimia dan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Sekarang bisa. Ini udah langsung aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang terakhir kelompok 4. Yuk segera. Langsung ya, to the point ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ahwat di sini akan menyampaikan hasil apa? Dari hasil pengamatan yang kami mana? Yuk. Percobaan yang pertama yaitu keadaan zat awal cuka dan soda kue. Berubah. Wujudnya berubah. Komposisi materi tidak berubah. Menghasilkan zat baru, ya. Terjadinya perubahan suhu, menghasilkan gas, terbentuknya endapan. Kesimpulannya perubahan kimia.
Jangan gitu. Ayo apa bacanya? Percobaan kegiatan kedua. Keadaan awal, kegiatan kedua lilin dan bara api. Ayo yang keras. Perubahan wujud, perubahan tidak berubah. Komposisi materi berubah atau tidak berubah. Tidak berubah. Menghasilkan zat baru. Ya atau tidak. Kesimpulan fisika. Enggak ikut aku. Iya. Kegiatan ketiga. Di situ kertas dan korek api. Ini tiga tuh enggak? Perubahan wujudnya ya berubah. Komposisi materi berubah, menghasilkan zat baru, ya. Terus perubahan warna dan bentuk termasuk kesimpulan kimia. Dari percobaan yang telah dilakukan gejala-gejala apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi reaksi kimia. Jawaban: menghasilkan zat, terjadinya perubahan warna dan bentuk. Yang kedua, dari percobaan yang telah kami lakukan, kegiatan yang tidak menghasilkan zat jenis baru ialah lilin yang dibakar. Yang mana lilin yang dibakar ini yang bentuk awalnya padat, kemudian setelah dibakar lilin tersebut meleleh dan akhirnya kembali ke zat awalnya, yakni menjadi padat kembali. Yang ketiga, dari percobaan yang telah kami lakukan, kegiatan yang termasuk perubahan fisika ialah lilin yang dibakar kembali sudah. Kok sama? Ini. Ya, pengertiannya lilin tersebut dinyatakan sebagai perubahan fisika dikarenakan tidak terjadinya perubahan zat sewaktu lilin tersebut meleleh dan kembali ke zat awalnya ini padat. Kemudian yang terakhir, dari percobaan yang telah kami lakukan, kegiatan yang termasuk perubahan kimia, yakni kertas yang dibakar. Yang mana setelah kertas tersebut dibakar, terjadilah perubahan pada bentuk dan warnanya, sehingga kertas yang dibakar tersebut disebut sebagai perubahan kimia. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil percobaan yang tadi kami lakukan ialah kita bisa mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada setiap percobaan, yang mana reaksi-reaksi tersebut sering sekali terjadi di sekitar kehidupan kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya, semuanya sudah presentasi. Ayo kita bahas ya, bahas singkat. Oke, dari 3 percobaan tadi, percobaan pertama termasuk apa? Perubahan apa? Perubahan kimia. Kira-kira apa di situ? Menghasilkan zat baru apa enggak? Menghasilkan zat baru gitu ya. Apa perubahan yang terjadi? Di situ timbul apa, Rek? Ada apa aja? Ada gas ya, terus apa lagi? Terbentuk endapan. Tuh. Terus yang percobaan kedua, apa? Termasuk perubahan fisika gitu. Kenapa? Menghasilkan zat baru enggak? Enggak, dia tetap menjadi apa? Lilin ya. Walaupun mencair, terus apa? Menjadi padat lagi, dia membentuk lilin ya. Terus percobaan yang ketiga. Apa? Perubahan apa? Perubahan kimia ya. Apa? Menghasilkan zat baru enggak? Ya, apa? Jadi apa, Rek? Jadi abu itu ya. Jadi yang pertama dia perubahan kimia, perubahan fisika, dan yang terakhir adalah perubahan apa? Kimia itu ya. Sudah paham dari percobaan tadi?
Ternyata apa? Di kehidupan sehari-hari sering terjadi perubahan fisika ataupun perubahan kimia. Oke. Dari materi tadi sudah paham semuanya? Paham? Paham enggak? Paham ya. Jadi apa tadi ciri-cirinya? Kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Kalau kimia menghasilkan zat baru. Oke, terus apa lagi? Ciri-cirinya lagi. Kalau perubahan fisika hanya apa? Berubah apa lagi Rek tadi? Berubah bentuk, terus berubah ukuran ya. Kalau perubahan kimia apa? Kan terbentuk zat baru, itu apa? Biasanya mudah terbakar, terus apa lagi? Beracun, terus apa? Mudah membusuk ya. Jadi itu bisa ya membedakan antara perubahan fisika maupun perubahan kimia. Oke. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian gitu ya. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan materi baru. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita ini ya nyanyikan lagu nasional lagi ya. Semuanya tolong berdiri. Berdiri. Pancasila, akulah pendukung karya proklamasi sedia membantumu Pancasila dasar negara namun sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi sedia membantumu. Pancasila sang negara, rakyat aku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Silakan kembali ke tempatnya.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, untuk hari ini cukup sekian, sampai ketemu pekan depan gitu ya. Tetap semangat ya. Oke, jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilinnya tadi Rek sama korek kembalikan. Ininya tadi udah dikumpulkan ininya.